Selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah yang menuntun kita melewati malam dengan istirahat yang baik, serta memungkinkan kita memasuki pagi yang baru. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 31 ayat 5-7. Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudaraku, Yakub adalah menantu Laban karena menyunting Lea dan Rahel anaknya sebagai istri pertama dan kedua Yakub. Tapi perlakuan Laban atas Yakub lebih mencerminkan relasi tuan dan hambanya. Bahkan Laban telah melakukan berbagai kecurangan dalam pemberian upahnya. Besaran upah disunat dari jumlah yang semestinya. Berpuluh-puluh tahun praktik kecurangan itu terjadi. Laban telah dibutakan mata hatinya demi harta kekayaan. Ia berambisi ingin semakin kaya. Betul, berhasil. Jumlah ternaknya semakin banyak. Sayangnya, itu salah satunya hasil dari tindakan kecurangan atas menantunya sendiri. Saudara, relasi mertua-menantu ini sama sekali tidak mencerminkan relasi kasih sayang. Mertua lebih banyak memeras atau mengeksploitasi menantunya sendiri. Tentu saja ada titik batas kesabaran Yakub. Ia bersama kedua istrinya akhirnya bersepakat meninggalkan Laban. Cukup sudah menanggung perilaku curang dan keserakahan Laban mertuanya. Menantu dan anak-anak bulat tekadnya meninggalkan Laban. Sudah hilang kesabaran menghadapi mertua dan ayah yang kemaruk harta. Sudah saatnya Yakub mengajak Lea dan Rahel pulang. Meski pada waktu itu relasi Yakub dan Esau belum pulih. Tapi yang penting keluar dulu dari lingkungan rumah Laban. Rupanya, relasi mertua-menantu tidak selalu serasi dan harmonis. Hingga kini pun relasi kurang sehat itu dapat ditemui. Ada mertua yang dianggap terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Padahal dengan berumah tangga, orang tua harus tahu batas. Mana yang boleh dan tidak boleh orang tua ikut mengaturnya. Sehingga ada ungkapan yang menandakan mertua terlalu jauh mengatur atau mendikte. Kekurang rukunan relasi mertua dan menantu sudah merupakan gejala yang dapat mudah ditemui. Sampai-sampai ada guyonan.
Konon ada yang bertanya, siapa perempuan paling bahagia di dunia? Maka jawabnya adalah Hawa. Mengapa? Karena Hawa tidak punya mertua. Atau ada satu jenis bunga yang daunnya cukup tajam. Nama bunga itu bunga lidah mertua. Guyonan ini menunjukkan untuk mengungkapkan adanya ketidakserasian menantu dengan mertuanya. Saudaraku, relasi mertua dan menantu hendaknya mencerminkan relasi dua orang yang saling mengasihi. Mertua melihat menantunya bukan untuk mendapat keuntungan, entah terselubung atau terbuka. Jika kita punya menantu, dia itu harus diperlakukan tidak kurang sebagai anak. Karena menantu itu adalah belahan hati dari anak kita. Sayang sekali, Laban gagal mempraktikkan hal itu. Melihat menantu bagaikan buruh, diperas tenaganya untuk menarik keuntungan sendiri. Bukan memandangnya sebagai sosok anak yang perlu dicintai dan dikasihi. Demikian juga sebaliknya. Ada saja kasus menantu yang memoroti mertuanya yang kaya. Dengan cerdik, tapi sayangnya malas, justru si menantu hidup berteduh pada kekayaan mertua tanpa mau bekerja keras. Ini pun bentuk eksploitasi, memanfaatkan orang yang harusnya dihormati, malah jadi objek meraih keuntungan pribadi. Saudaraku, dalam menjalani hidup perkawinan, maka suasana bahagia juga ikut ditentukan. Relasi mertua dengan menantunya, kiranya sikap saling hormat, saling mengasihi, saling menghargai, menjadi bagian nyata dalam hidup kita. Sehingga mertua tidak mengeluh terus tentang anak menantunya. Atau juga sebaliknya, mertua tidak kecewa terus dengan sikap dan perilaku menantunya. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami menjadi mertua atau menantu yang menaruh hormat dan cinta kasih sejati satu sama lain dalam relasi sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas dengan Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.